Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pengen ngebahas mengenai bocoran dari spesifikasi PS5 Pro ya. Jadi mungkin video ini bisa gua masukin juga ke playlist dari Gaptek News, tapi yang gua highlight benar-benar spesifik satu topik aja nih, yaitu mengenai bocoran spesifikasi yang kayaknya udah terkonfirm kalau spesifikasinya itu bakalan kayak begini untuk PS5 Pro. Ini juga sekaligus menyambut untuk perilisan trailer pertama dari GTA 6 yang kabarnya bakalan dirilis di tahun 2025, dan untuk versi PC mungkin akan menyusul 6 bulan atau mungkin 1 tahun berikutnya ya. Jadi mungkin udah masuk di tahun 2026-nya. Jika dilihat dari trailernya, GTA 6 tampak menjanjikan dari segi open world-nya udah pasti, NPC-nya juga, hingga grafis yang punya kesan yang sangat-sangat mutakhir. GTA 6 itu kabarnya bakalan dirilis di platform konsol terlebih dahulu kan ya, seperti PlayStation 5 dan juga Xbox Series. Dan kalau kita ngomonginnya PS5 sendiri, itu dia memiliki spesifikasi kurang lebih seperti ini. PS5 itu menggunakan SoC custom dari AMD dengan codename Oberon. Vape yang digunakan itu ialah 7 nanometer atau 6 nanometer untuk versi slimnya. Basis CPU menggunakan arsitektur Zen 2, 8 core 16 thread up to 3,5 GHz. Untuk GPU ada arsitektur RDNA 2 sebanyak 36 compute unit, clock speednya 2,23 GHz, memorinya ada di angka 16 GB GDDR6 14 Gbps, dan memiliki slot M.2 NVMe PCIe Gen 4, ada Wi-Fi, Gigabit Ethernet, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini gue juga pengen nyetarain spesifikasi dari PlayStation ke PC, baik itu PS5 ataupun bocoran dari si PS5 Pro nih. Kalau kita ngelihat dari spesifikasi PS5 tadi, jika dibandingin dengan PC desktop, itu sebenarnya spesifikasinya kurang lebih mirip-mirip seperti PC yang menggunakan CPU AMD Ryzen 7 3700X dengan clock yang sedikit lebih rendah, menggunakan chipset B550 paling basic karena udah ada PCIe Gen 4-nya. Lalu untuk GPU RDNA 2 36 compute unit, ini berarti selevel dengan Radeon RX 6700 XT. Memang 6700 XT punya compute unit yang lebih tinggi, ada di angka 40, tapi VRAM-nya itu kan lebih kecil di 12 GB. Dan optimalisasi di PlayStation 5 itu bakalan jauh lebih baik ketimbang yang ada di PC desktop. Jadi anggap aja performansnya itu selevel dengan 6700 XT. Dengan spesifikasi tersebut, PS5 tentu bukan sesuatu yang buruk ya. Bayangkan jika kita ngerakit PC dengan spesifikasi tersebut, rasanya sulit untuk mendapatkan kualitas gambar dan framerate yang seoke PlayStation 5. Ya, gue tahu ada beberapa orang yang memang agak-agak sedikit kecewa dengan marketing dari PlayStation 5 karena menyebutkan 4K 120 dan juga HDMI 2.1-nya. Dimana performance dari PlayStation 5 sendiri memang agak jauh dan sedikit sekali title yang memang menyentuh 120 fps, apalagi di resolusi 4K. PlayStation 5 sebenarnya menggunakan teknik upscale juga. Jadi mirip-mirip seperti FSR, tapi sebenarnya teknik upscale dari PlayStation 5 ini jauh lebih better menurut gua dengan dynamic resolution mereka. Jadi yang di-render itu memang nggak seperti resolusi 1080p yang ditarik, tapi beberapa pixel yang memang bisa di-render dengan tekstur 4K, mereka bakalan render dengan tekstur 4K, tapi untuk yang view distance-nya masih jauh, dia bakalan render dengan resolusi yang lebih rendah. Dan upscale di era saat ini emang hal yang normal ya, bahkan selevel RTX 4090 sekalipun sulit untuk kejar 4K 120 fps kalau preset grafik dimentokin kanan semua dengan resolusi native. Dan gimmick ini sebetulnya bukan cuma Sony aja yang pakai, Nvidia juga pernah pakai gimmick yang serupa. Contohnya pada saat perilisan RTX 3090 yang disebut sebagai BF GPU 8K HDR Gaming. Padahal ya kalau kita main pakai RTX 3090 resolusi 8K, ya anggot-anggotan juga itu game, dan cuma beberapa title aja yang mungkin bisa jalan di resolusi 8K. Itu pun menggunakan DLSS. Dan Nvidia saat itu juga nggak nyebutin kalau itu pakai DLSS sih. Lalu AMD juga melakukan hal yang sama saat merilis RX 7900 XTX yang mengatakan GPU tersebut bisa menjalankan game pada resolusi 8K high refresh rate. Padahal itu cuma dukungan dari DisplayPort 2.1-nya aja. Dan siapa juga yang peduli dengan DisplayPort 2.1-nya kalau GPU-nya aja itu nggak sanggup mainin di resolusi 8K. Jadi ya bahasa marketing memang rata-rata seperti itu sih. Dan kalau kita harus menyimpulkan PlayStation 5 adalah sebuah produk yang bagus atau enggak, kalau menurut gue sih sebenarnya produk yang bagus-bagus aja ya. Mengingat di PC dengan level hardware yang sama nggak bisa mengejar optimalisasinya. Dan jika dikonfirm GTA 6 akan rilis untuk PS5, seenggaknya berarti PS5 masih sanggup tuh untuk menjalankan game next gen lagi seenggaknya 30-60 fps dengan kualitas grafis yang menyesuaikan.
Dan rata-rata untuk PlayStation 5 itu jarang sih yang memang di locknya di 30 fps. Biasanya locknya itu antara di 40 atau 45 atau 60 hingga 120 fps. Lalu untuk PS5 Pro nih dirumorkan rilis pada November 2024. Jadi mungkin beberapa bulan atau paling lama 1 tahun sebelum GTA 6 rilis. Leaker yang cukup handal di internet telah membocorkan dan sepertinya udah mengkonfirmasi bahwa PS5 Pro akan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Masih menggunakan SoC custom dari AMD, tapi kali ini codename-nya Viola. Vape yang digunakan udah 4 nanometer untuk versi Pro ini, tapi basis arsitektur CPU-nya masih Zen 2 8 core 16 thread, clock speed-nya aja yang lebih tinggi di 4,4 GHz. Untuk GPU, upgrade-nya cukup major karena menggunakan RDNA 3 sebanyak 60 compute unit dengan clock speed up to 2,5 GHz. VRAM 16 GB tapi ratingnya naik jadi 18 Gbps. Selebihnya ya udah pasti bakalan ada WiFi, mungkin WiFi-nya yang terbaru Wi-Fi 6E atau Wi-Fi 7, abis itu ya slot NVMe PCIe Gen 4 juga. Nah, setara apa nih ya si PS5 Pro spesifikasinya ini jika disetarakan dengan PC desktop? Kita melakukan simulasi yang sebelumnya ada di PS5 juga nih. Jadi untuk CPU itu masih sama ya, dan bahkan sekarang jadinya lebih identik seperti Ryzen 7 3700X yang nggak diturun-turunin lagi spesifikasinya. Lalu untuk GPU ini berarti setara dengan RX 7800 XT. Speknya identik banget 60 compute unit, VRAM-nya juga sama-sama di 16 GB. Dan untuk chipset ini berarti bisa disamakan dengan chipset B550 juga ya. Pertanyaannya nih, kenapa Sony masih menggunakan arsitektur Zen 2? Padahal kalau kita bicaranya arsitektur dari AMD, AMD udah punya Zen 4 yang terkenal jauh lebih efisien, IPC-nya lebih kenceng, lebih hebat lah secara kemampuan tentunya si Zen 4 ketimbang Zen 2 yang kalau di PC desktop ya itu adanya di Ryzen 3000 series. Ini asumsi gua aja ya. Gua rasa Sony memilih arsitektur Zen 2 ini karena ya untuk sebuah konsol itu komputasinya memang gak bakalan terlalu banyak memanfaatkan IPC dari CPU-nya. Tapi optimalisasinya bakalan dioptimalkan untuk load banyak di area GPU-nya aja. Jadi beban kinerjanya itu memang bakalan difokuskan ke GPU lah. Apalagi kalau kita bicaranya ini adalah konsol, dia kan sistem memorinya juga nyatu sama GPU-nya ya. Dia pakai GDDR bukan pakai DDR, jadi nyatu juga sama VRAM-nya. Dengan arsitektur Zen 2 juga ini kayaknya ngebikin cost production dari si Sony PS5 Pro itu jadi jauh lebih efisien secara cost production. Ya meskipun ini arsitektur Zen 2 yang udah disering ke 4 nanometer, tapi yang ngebeli arsitektur Zen 2 itu harusnya bakalan lebih murah ketimbang dia beli Zen 4. Makanya untuk GPU-nya di sini peningkatannya juga lumayan signifikan gitu. Menggunakan RDNA 3 yang nggak disunat, bahkan kabar-kabarnya juga XDNA, jadi Ryzen AI atau AI acceleratornya itu juga masih dimasukin ke si GPU dari PS5 Pro ini. Gua kan pernah nge-review RX 7800 XT ya, dan kalau gua cek performance-nya itu dia rasternya udah di atas RTX 4070, bahkan kemampuan ray tracing-nya cukup identik dengan RTX 4070 yang mengindikasikan kemampuan ray tracing pada PS5 Pro harusnya bisa lebih optimize lagi ketimbang di PC desktop. Kalau di PC desktop, beberapa game dengan engine terbaru udah bisa dimainin rata kanan pada resolusi 2K, bahkan 4K native beberapa bisa terkejar di atas 60 fps. Perlu diketahui bahwa konsol nggak akan menggunakan preset grafik mentok kanan seperti di PC desktop. Biasanya presetnya itu bermain di medium atau di high tergantung seberapa berat gamenya. Karena biasanya kalau kita ngomonginnya di konsol, biasanya dia bakalan fokus ke resolusi dan juga konsistensi dari frame rate-nya. Yang berarti dengan optimalisasi yang ada pada konsol, rasanya PS5 Pro akan memiliki improvement yang luar biasa jauh. Katakanlah PS5 Pro masih mengadopsi teknik upscale dari dynamic resolution-nya atau mungkin implementasi FSR 3 dimasukin ke dalam PS5 Pro, gua rasa jadinya resolusi 4K 120 fps itu jadinya bakalan mungkin banget di PS5 Pro ini, walaupun jalannya memang jadinya nggak bakalan native. Dan kalau kita balik lagi ngomongin GTA 6 yang akan rilis duluan di konsol, mungkin PS5 Pro bakalan dilirik banyak orang karena mengincar experience yang benar-benar immersif, yang lebih powerful ketimbang pilihan menggunakan PS5 biasa pada tahun 2025 mendatang. Kalau kita bicaranya soal PC, ya mungkin kita bisa sama-samain spesifikasinya ke spesifikasi yang mirip-mirip seperti PS5 Pro atau seperti PS5, tapi ya kalau di PC optimalisasinya itu biasanya lebih jelek, berarti ya settingannya bakalan jauh diturunkan, disesuaikan lagi dengan sistem PC kita. Jadi harusnya untuk bermain GTA 6
spesifikasi menggunakan RX 6700 XI atau yang setara seperti RTX 3070, gua rasa masih oke. Gua rasa ya, gua nggak tahu di tahun 2025 nanti gimana. Apakah penggunaan VRAM jadi bakalan bengkak banget sehingga 3070 8GB udah bener-bener is dead di situ, atau ya justru optimalisasi dari GTA 6 ini bakalan sangat-sangat baik dengan pendingnya 6 bulan sekitar 1 tahun lebih lambat ketimbang yang ada di konsol. Kita lihat aja nanti. Tapi gue pribadi bakalan ngerasa kalau PS5 Pro ini cukup menjanjikan sepertinya untuk sebuah next gen, nggak bisa dibilang next gen konsol sih, tapi sebuah refreshment yang memang cukup major untuk upgrade performance-nya, terutama di area GPU yang memang sangat-sangat krusial di sini. Gimana menurut kalian pembahasan gue untuk bocoran spesifikasi dari PS5 Pro? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.